Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Sartika, BP 18294. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang memanfaatkan waktu luang dan waktu sehat. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tak lupa pula kita curahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ceramah pendek, yaitu tentang dua nikmat yang sering terlupa, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dan memberikan kenikmatan yang tidak terduga, manusia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi ta'usuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Benar, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Nikmat yang pertama yaitu nikmat sehat. Di antara kenikmatan Allah yang sangat banyak adalah kesehatan. Kesehatan merupakan kenikmatan yang diakui setiap orang, memiliki nilai yang besar. Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dan dalam keadaan sehat, badannya aman, pada keluarganya dia memiliki makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4141 dan lain-lainnya, dihasankan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Al-Jami'us Syahir nomor 5918. Kita melihat kenyataan bahwa yang rela mengeluarkan biaya besar untuk berobat, ini bukti nyata mahalnya kesehatan yang merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan manusia lalai dari kenikmatan kesehatan ini. Dia tidak ingat jika kesehatan hilang darinya. Diriwayatkan bahwa seseorang mengadukan kemiskinannya pada seseorang alim. Maka orang alim itu berkata, apakah engkau senang menjadi buta dengan mendapatkan 10.000 dirham? Dia menjawab, tidak. Orang alim itu berkata lagi, apakah engkau senang menjadi bisu dengan mendapatkan 10.000 dirham? Dia menjawab, tidak. Orang itu berkata lagi, apakah engkau senang menjadi orang yang tidak punya kedua tangan dan kedua kaki dan mendapatkan 20.000 dirham? Dia menjawab, tidak. Dan orang alim itu berkata lagi, apakah engkau senang menjadi orang gila dengan mendapatkan 10.000 dirham? Dia menjawab, tidak. Orang alim itu berkata lagi, apakah engkau tidak malu mengadukan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia memiliki harta 50.000 dirham? Lihat Mustakhar Minhajul Qasidin halaman 364. Dua kenikmatan banyak manusia tertipu. Oleh karena itulah seorang hamba hendaknya selalu mengingat-ingat kenikmatan Allah kenikmatan Allah yang berupa kesehatan, kemudian bersyukur kepadanya dengan memanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia menjadi orang yang merugi, sebagaimana hadis di bawah ini yang artinya dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu keduanya, kesehatan dan waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Al-Jahuri
rahimakumullah. Berdasarkan ini kedua makna itu kita bisa dipakai dalam hadis ini karena sesungguhnya orang yang tidak menggunakan kesehatan dan tidak menggunakan waktu luang di dalam apa yang seharusnya, dia telah tertipu karena dia telah menjual keduanya dengan murah dan pikirannya tentang hal itu tidaklah terpuji. Ibnu Bathal rahimahullah berkata, makna hadis ini adalah seseorang yang tidak menjadi orang yang longgar, punya waktu luang sehingga dia tidak tercukupi kebutuhannya dan sehat badannya. Barang siapa yang dua perkara ini ada padanya, maka hendaklah dia berusaha agar tidak tertipu, yaitu meninggalkan syukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Dan termasuk syukur kepada Allah adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Barang siapa melalaikan hal itu, maka dialah orang yang tertipu. Kemudian sabda Nabi SAW, di atas kebanyakan manusia tertipu pada keduanya. Ini mengisyaratkan bahwa orang yang mendapatkan taufik atau bimbingan itu adalah orangnya sedikit. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, kadang-kadang manusia itu sehat tetapi dia tidak longgar karena kesibukannya dengan penghidupannya, dan kadang-kadang manusia itu cukup atau kebutuhannya tetapi dia tidak sehat. Maka jika keduanya terkumpul lalu dia dikalahkan oleh kemalasan melakukan ketaatan, maka dialah orang yang tertipu. Kesempurnaan itu adalah bahwa dunia merupakan ladang akhirat. Di dunia ini terdapat pandangan yang keuntungan dan nampaknya di akhirat. Maka barang siapa yang menggunakan waktu luang dan kesehatan di dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang pantas diiringkan. Dan barang siapa yang menggunakan kehidupannya dalam kemaksiatan kepada Allah, maka dialah orang yang tertipu karena waktu luang dan waktu sehat diikuti oleh kesibukan, dan kesehatan akan diikuti oleh sakit. Jika tidak terjadi maka masa tua atau pikun. Berdasarkan ceramah yang tadi itu, maka wajib kita taat kepada Allah dan menjauhi segala hawa nafsu. Mungkin itulah ceramah singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.